karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kembali kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba. Semoga kita dapat menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini. Baik, di kesempatan pagi ini sudah ada pemateri kita yaitu Bapak Encep yang akan berbicara tentang kajian tentang bulan-bulan haram. Jadi sebelum materi dari Pak Ustadz Encep Abdul Rozak SHI MSY, maka sebaiknya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Adha. Maka pada beliau, Pak Ustadz Adha, dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ahmad Faizal Adha atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Semoga menjadi keberkahan untuk yang membaca maupun kita yang mendengarnya. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kepada Bapak Encep selaku pemateri dipersilahkan untuk menyajikan dan paparan materinya. Ya, hatur nuhun Kang Ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Rektor Unisba Profesor Dr. H. Indistiadi SHMH yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Profesor Efik yang luar biasa, yang selalu menginspirasi, yang selalu memotivasi ketika ketemu di Al-Mi'raj Pak Rektor beliau. Kemudian segenap wakil dekan di Fakultas Hukum dan panitia Pak Dr. Ustadz Adha. Alhamdulillah hatur nuhun atas waktunya. Amin. Mohon syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian hambanya yang
masih bisa menikmati indahnya bersujud kepadanya, nikmatnya mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa menjaga segala kenikmatan yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan Islam yang luar biasa, agar nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita menjadi penyelamat bagi kita di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 90, 96, 97. Di dalam sebuah tafsir disebutkan bahwasanya sebagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya bagi mereka yang beramal soleh dan dia dalam keadaan mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Allah sampaikan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, mohon maaf, di dalam di dalam sebuah tafsir, Syekh Ali As-Sabuni menafsirkan ayat tersebut di antara kenikmatan terkait dengan hayatan thayyibah adalah orang yang bisa merasakan nikmatnya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membagi sebagian waktunya, mengisi sebagian waktunya untuk nikmat di dalam ketaatan. Seperti sholat subuh berjamaah, kemudian hadir di majelis taklim, kemudian bisa sholat di awal waktu, bisa sholat sunnah. Itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa, kata Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa merasakan nikmatnya ketaatan kepadanya. Sehingga kita tidak menilai sebuah kenikmatan terbatas kepada sebuah materi yang Allah berikan kepada kita, kepada hal-hal yang sifatnya bisa dihitung. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang senantiasa ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah bisa memahami bagaimana ada di dalam Islam itu yang disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan di mana Allah sebutkan secara khusus bulan apa saja yang termasuk bulan haram. Bulan apa saja yang sebetulnya Allah muliakan. Dan sehingga orang-orang yang senantiasa memperhatikan dan mengetahui segala aktivitasnya akan terarah. Misalkan di bulan haram itu apa saja yang dibolehkan, apa saja yang dilarang, hakikat daripada bulan haram itu apa, urgensinya apa, dan lain sebagainya. Sehingga barangkali kita sedikit terbersit ketika ada yang menyampaikan bulan haram, berarti bulan yang diharamkan atau bulan seperti apa. Nah, barangkali itu akan menjadi salah satu diskusi kita terkait dengan bulan-bulan haram. Al-Qari, Bapak Duktur tadi sudah membacakan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat ke-9 ayat 36.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Ayat ini secara jelas, maknanya jelas, kekuatan hukumnya pun sangat jelas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bilangan-bilangan bulan dalam 1 tahun, yaitu isna asyara syahra. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian ketetapan ini sebagaimana Allah tetapkan fi kitabillah. Fi kitabillah ada yang memaknai di Lauhil Mahfuz. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kaidah-kaidah penanggalan yang berlaku bagi umat Islam yang bisa diterapkan oleh umat Islam yang ketentuannya sudah Allah tetapkan. Di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang diistimewakan, begitu. Sehingga dari keterusan lanjutan ayatnya itu akan menahkodai kita. Sebetulnya haram di sini tujuannya apa begitu? Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka kata Allah, janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan tersebut, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Oke, di sini kaidah yang pertama, ajaran yang pertama setelah Allah sampaikan, karena ayat ini setidaknya berisi khobariyah atau secara teksnya khobariyah. Khobariyah itu yang sifatnya Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya di dalam hitungan bulan, di dalam kalender yang harus digunakan oleh umat Islam itu ada 12 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketentuan tersebut maka muncullah ketentuan kalender yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan dan perhitungan waktu ataupun hari yang berlaku bagi umat manusia. Bulan-bulan itu ada pada satuan yang disebut dengan kalender. Oleh karena itu, kita sedikit mengulas kalender yang senantiasa digunakan oleh penduduk bumi atau umat manusia. Setidaknya ada 3 konsep. Yang pertama itu adalah solar system atau sistem kalender yang berdasarkan gerakan dan posisi matahari. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan lunar system atau kalender komariah yang menggunakan posisi bulan, dan yang terakhir itu adalah lunisolar atau penggabungan antara solar system dan lunar system. Arab jahiliyah pada sebelum Islam datang, mereka sudah memiliki kalender. Namun kalender mereka termasuk sampai
Islam datang sampai umat Islam hijrah ke Madinah, secara penamaan kalendernya itu berdasarkan kasuistik. Seperti kita tahu misalkan ada Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, karena fenomena yang terkenal pada saat itu yaitu penyerangan Ka'bah oleh mereka yang menunggangi menggunakan kendaraan gajah oleh kaum Abraha. Kemudian pada masa Islam sudah berkembang, awal-awal hijrah Rasul pun sama menggunakan fenomena-fenomena yang terjadi seperti tahun Wada, yaitu tahun ke-10 hijrah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang terakhir, dan itu lebih dikenal dengan tahun Wada, dan seterusnya. Namun secara konsep berbeda antara kalender Hijriyah yang sudah disyariatkan oleh Islam, oleh Al-Quran, dengan kalender lunar yang digunakan oleh masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu, kalender yang digunakan itu lunisolar, yang senantiasa mengakomodir perbedaan daripada jumlah hari antara lunar dengan solar, antara bulan dengan matahari. Karena dalam sistem lunar system atau kalender berdasarkan Komariah, yang itu menjadi sistem kalender yang digunakan oleh kalender Islam atau kalender Hijriyah, itu percis harus menggunakan sistem perhitungan peredaran bulan terhadap bumi. Jumlah hari dalam satu bulan minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Kemudian terdapat 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai dengan bulan Zulhijjah. Kemudian jumlah satu tahun pendek itu 354 hari. Kemudian tahun panjang 355 hari. Sehingga kalau kita sandingkan dengan sistem kalender Masehi atau kalender solar system, kalender lunar system atau kalender Hijriyah itu lebih awal 11 hari, lebih pendek 11 hari. Akibatnya ada perbedaan antara musim yang berlaku dengan kalender Hijriyah yang berlaku. Karena itu masa jahiliyah senantiasa mereka menggunakan konsep interkalasi. Apa itu interkalasi? Yaitu penyesuaian dengan cara menambahkan beberapa hari. Mereka pada dasarnya menggunakan konsepnya pergerakan bulan, tetapi karena musim itu berdasarkan posisi matahari, sehingga berpengaruh terhadap segala aktivitas mereka, peperangan mereka, perniagaan mereka, itu akan berpengaruh. Karena itu mereka menambahkan dengan penambahan satu bulan ke-13 yang disebut dengan interkalasi. Dan hal itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perbuatan yang kufur. Karena itu sistem kalender yang ada digunakan oleh umat Islam, yaitu sistem kalender Qamariyah yang murni pergerakan bulan tanpa adanya interkalasi, penyesuaian dengan pergerakan matahari dengan musim yang berlaku di bumi, dan itulah yang benar. Dan itu disyariatkan di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36 tadi. Karena itu bagi kita sebagai umat Islam tentunya menggunakan kalender Hijriyah ini sebagai kalender yang baku dan menjadi acuan terhadap segala aktivitas ibadah kita dan segala aktivitas sosial kita. Seperti penentuan haul atau 1 tahun di dalam penghitungan zakat mal, itu berdasarkan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi atau bukan kalender
miladi atau solar system, bukan. Kemudian penghitungan masa haid bagi perempuan. Kemudian penghitungan selain haul untuk zakat. Kemudian hal-hal yang lainnya yang terkait dengan waktu itu berdasarkan kepada kalender Hijriah. Kemudian kalender Hijriah ini berdasarkan apa penetapannya? Oke, kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah menyampaikan yas'alunaka 'anil ahillah. Tentunya hilal itu sebagai acuan di dalam menentukan kalender Hijriah. Nah, bagaimana konsepnya? Ini pergerakan daripada posisi hilal. Hilal itu kapan sih? Oke, dilihat secara fisiknya bisa kita lihat ini posisi matahari. Kemudian ada yang namanya bulan di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Maka ketika dia bergeser sedikit, itu akan terlihat sebuah bulan sabit. Itulah yang menjadi acuan penentuan atau masuknya bulan baru di dalam kalender Hijriah. Kemudian dari bulan sabit ini bertambah besar dan seterusnya sampailah dia di bulan purnama. Setelah bulan purnama, kemudian dia menyusut kembali sampai seperempat, dan bulan sabit tua, kemudian dia akan kembali ke bulan mati atau ijtima. Setelah itu kemudian dia akan membentuk hilal lagi dan seterusnya, siklusnya kurang lebih seperti itu. Dan ketika hilal ini terlihatlah itu sebagai acuan untuk menentukan kalender Hijriah, bulan baru di dalam kalender Hijriah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian barangkali kita bertanya, di antara 4 bulan yang Allah syariatkan sebagai bulan haram, itu bulan apa saja? Di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan ada yang namanya bulan haram. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian wa Rajab baina Jumadai wa Sya'ban. Ada 4 bulan yang disebut yang kategorinya bulan haram. Apa saja? Rasul menyampaikan ada 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian ada 1 di antara bulan Jumadil awal, Jumadil akhir. Kemudian kemudian Sya'ban. Di antara bulan Jumadil awal, Jumadil akhir, dan Sya'ban. Berarti apa saja? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu 4 bulan yang Allah pilih sebagai bulan haram. Dan kita sekarang ada di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Berarti kita sekarang ada di bulan haram, di bulan yang mulia, di bulan yang Allah pilih untuk ditingkatkan amalan-amalan kebaikan kita dan diminimalisir sedikit mungkin untuk melakukan amalan-amalan yang tidak baik atau amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ada 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian kalau kita lihat bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan dalam pelaksanaan persiapan ibadah haji. Kalau misalkan kita lihat pada masa dulu,
Dan pada masa sekarang pun orang berangkat persiapan untuk melakukan ibadah haji, yaitu sejak dari bulan Zulqa'dah. Sudah diberangkatkan ke Tanah Haram, sudah persiapan, kemudian dan itu termasuk rangkaian di dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian di dalam bulan ini karena dia termasuk bulan haram, karena itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk meningkatkan ibadah di dalam bulan haram ini dan meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar mengomentari bahwa yang termasuk asyhurum ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui, bulan-bulan yang maklum, yaitu bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian wa asyrum min Dzulhijjah, dan 10 hari bulan pertama 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Dan beliau mengomentari ayat-ayat tersebut bahwasanya bulan-bulan yang maklum tadi yaitu bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan awal bulan Dzulhijjah itu termasuk di dalam bulan-bulan yang dilaksanakannya rangkaian ibadah haji. Walaupun kita pahami di dalam melaksanakan ibadah haji tentunya untuk puncaknya itu hanya ada pada bulan haji. Mulai tanggal 8 sudah persiapan, 9 mereka sudah wukuf di Arafah, dan seterusnya sampai dengan Ayyamut Tasyrik. Artinya apa? Artinya bagi kita karena ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan baik dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di bulan Dzulhijjah ini, bulan Dzulqa'dah, kita harus lebih meningkatkan intensitas ketakwaan kita kepada Allah, menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari hal-hal yang sifatnya sepele untuk dilakukan, seperti ya misalnya lebih banyak berzikir, lebih banyak mentafakuri nikmat Allah, kemudian lebih banyak bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, dan menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kemudian terkait dengan bulan Zulhijjah, kita pahami bulan Zulhijjah itu termasuk bulan yang dimana sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah haji, dan itu ada atau kategori termasuk bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Itu adalah syariat yang Allah tetapkan, bahwasanya bulan haji itu tentunya akan banyak orang yang melaksanakan ibadah haji yang datang ke Tanah Haram, yang akan datang ke Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, mulai dari mengambil mikot, kemudian ihram, wukuf, kemudian melempar jumroh dan lain sebagainya, sampai dengan tahallul tsani, sampai dengan dia sudah bisa melaksanakan apa yang dilarang ketika ihram, maka selesailah pelaksanaan ibadah haji. Dan mereka yang akan datang ke Tanah Haram untuk melaksanakan ibadah haji, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala
Duyufur Rahman, mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan haji pun terdapat keutamaan di dalam 10 hari pertama sebagaimana dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wal fajr walayalin ashar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan walayalin ashar itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini luar biasa ya. Ada aktivitas yang luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah haji. Ibadah haji kita fahami bukan saja ibadah yang harus menggunakan keilmuan, bukan saja ibadah yang harus menggunakan mengamalkan keilmuan kita. Bukan hanya itu, tetapi ibadah haji tentunya Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran bagi mereka yang ada bekal, bagi mereka yang aman di jalannya. Karena itu orang menyebutkan ibadah haji ini harus memenuhi 3P kriteria kekuatan pesak. Yang pertama, kedua, yang kedua kekuatan fisik, yang ketiga pasak, yang ketiga pasak. Yang pertama pesak ya, setidaknya harus ada ongkos yang harus siapkan. Harus ada bekal. Karena pelaksanaan ibadah haji bukan 1 hari, bukan 2 hari, tetapi beberapa hari. Apalagi kita di Indonesia tentunya pelaksanaan ibadah haji harus bagi mereka haji reguler itu setidaknya 40 hari kurang lebih. Sehingga harus ada pemondokan, harus ada persiapan untuk pembelian makan, kemudian komunikasi, kemudian bekal bagi mereka yang ditinggalkan di rumah, dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan pertama di dalam melaksanakan ibadah haji yaitu pesaknya harus ada. Kemudian yang kedua fisik. Fisik juga sama. Mereka yang melaksanakan ibadah haji, misalkan ketika akan melempar jumroh, ketika tawaf, kemudian ketika sa'i, itu tidak sedikit mereka yang akan bersentuhan dengan yang lain. Mereka akan bersinggungan dengan yang lain. Sehingga kekuatan fisik itu termasuk hal yang menjadi kriteria di dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga beberapa tahun sebelumnya misalkan lembaga berwenang membatasi bagi mereka yang usia di atas 60 tahun untuk menunda sementara pelaksanaan ibadah haji. Padahal mereka sudah berpuluh-puluh tahun misalkan mengantri atau menunggu antrian dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian tidak hanya itu, bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji secara pasaknya pun harus kuat. Apa itu pasak? Pasak itu yaitu amalan atau akidah atau keimanan yang kuat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit ya orang yang memiliki kelebihan harta. Mereka belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya Allah. Tidak sedikit orang yang memiliki keleluasaan harta, tetapi mereka tidak ada gerakan untuk daftar walaupun dengan haji reguler misalkan, itu tidak sedikit. Masih banyak mereka yang enggan untuk melaksanakan ibadah haji, terlebih dengan kondisi antrian yang sangat panjang sekali. Dengan kondisi yang sekarang seperti itu, sehingga menambah tidak semangat untuk melakukan pendaftaran. Tapi bagi mereka yang Allah pilih untuk menjadi tamu-tamunya Allah untuk tahun ini, misalkan ada beberapa orang yang kita tahu sebagai penjual gorengan, penjual sayuran. Secara ekonomi, secara profesi, secara penghasilan itu sesuatu yang harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan kuasanya Allah, mereka pilih menjadi bagian daripada tamunya Allah di tahun ini, sehingga bisa berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Karena itu di dalam 10 hari pertama ini ada sebuah
keutamaan-keutamaan. Bagi kita misalkan yang ada di Indonesia, 10 hari pertama ada puasa Arafah. Bisa kita laksanakan isi dengan ibadah. Kemudian di dalam bulan haji pun terdapat kesempurnaan Islam sebagaimana Al-Maidah ayat 3 Allah sampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini sebagai resolusi kesempurnaan Islam yang menjadikan kita orang-orang yang sempurna dengan agama kita yang kita pilih. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya di dalam pelaksanaan atau 10 hari pertama itu bagi kita yang ada di yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah, ketika puasa Arafah, maka keutamanya sangat luar biasa. Rasulullah SAW ditanya terkait dengan pelaksanaan tersebut, pelaksanaan puasa Arafah. Kemudian Rasul menyampaikan yukaffiru sanatan madiyah wa sanatan ta'khirah. Bahwasanya melaksanakan puasa hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menggugurkan, bisa menghapus dosa-dosa yang sudah lalu dan yang akan datang 2 tahun berturut-turut. Karena itu sebuah keistimewaan yang Allah berikan di bulan haram ini bagi mereka yang mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Kemudian tidak hanya itu, dari Abi Qatadah Al-Ansari, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Rasul menyampaikan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Kemudian ditanya juga Rasulullah SAW an saumi yaumi Asyura. Qala yukaffirus sanatal madiyah. Kalau kita melaksanakan puasa Arafah yang tentunya itu ada pada bulan Zulhijjah yang Allah muliakan, yang Allah haramkan untuk melakukan kezaliman, yang Allah haramkan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Dengan puasa pada 9 Arafah, 9 Zulhijjah atau hari Arafah, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang selama dia meninggalkan dosa besar. Kemudian kita pun bisa mengisi di bulan Zulhijjah ini dengan beberapa ibadah seperti ibadah kurban, kemudian sholat Idul Adha, dan mendengarkan khutbah, kemudian memperbanyak zikir pada hari-hari tasyrik, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana tersurat di dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini sebetulnya menjadi hal yang memotivasi bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan secara gamblang di dalam Al-Qur'an khobariyah ayat-ayat yang memberitakan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala telah memposisikan kita semulia mungkin dengan penciptaan yang mulia, dengan penyediaan rezeki, penjaminan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah sampaikan inna a'toina kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Dan betul nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Oksigen yang kita butuhkan itu tanpa harus kita bayar, tanpa harus kita lakukan sesuatu, kita tinggal menghirup, maka oksigen sudah bisa kita nikmati dengan baik. Kemudian cahaya yang sebagai instrumen untuk dapat kita manfaatkan sebagai instrumen yang kuat agar mata kita berfungsi dengan baik. Itu kita tinggal memanfaatkannya. Tanpa kita menyalakan lampu pada siang hari, maka cahaya matahari sudah bisa kita manfaatkan. Kemudian apalagi udara sebagai hal-hal yang mengantarkan, menjadikan kesejukan, menjadikan kenyamanan, menambah keharmonisan bagi kita. Itu pun kita tinggal menikmati.
Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak perlu kita membawa AC pada setiap perjalanan kita, pada setiap langkah kita. Tetapi Allah sudah sediakan semuanya, segalanya. Kalau misalkan bosan, Allah sudah memberikan pandangan yang indah atau pemandangan yang indah, langit yang biru, awan, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah peruntukkan bagi manusia, bagi makhluknya. Karena itu Allah sampaikan inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan nikmat yang banyak bagimu kata Allah. Karena itu ayat keduanya fasolli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah, berdoalah, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Rabbmu. Salatlah kata Allah, wanhar dan berkurban. Nah, artinya kita yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa mawas diri. Kita menyadari betapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat banyak. Dan Allah perintahkan fasolli, salat, fasolli, salat, fasolli li rabbika. Salat hanya untuk Allah. Salat itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ibadahlah hanya untuk Allah, wanhar dan berkurbanlah. Nah, karena itu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah diantaranya yaitu berkurban. Kemudian memperbanyak ibadah, sholat, zikir. Zikir itu kan tidak terbatas. Dimanapun, kapanpun kita bisa berzikir. Punten Kang Cep, waktunya 15 menit lagi. Oh Bisa iya, disingkat. Siap. oh siap. Nuhun. Mohon sami-sami atau nun. Kemudian salah satu poin yang harus kita perhatikan di dalam bulan haram ini yaitu kita tadi pada ayat ayat 36 At-Taubah tadi sudah jelas ya, kita tidak boleh menzalimi kita sendiri. Bahkan di dalam terusan ayatnya Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan dan mengingatkan kepada kita wa anfiqu fi sabilillah wala tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muslimin. Allah betul-betul sangat menyayangi kita. Allah betul-betul sangat menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Karena itu Allah sampaikan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah bawa kita kepada kerusakan, kehancuran. Dengan cara apa? Ya dengan cara menzolimi diri sendiri itu jangan. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan sangat menyesatkan, akan sangat menggelapkan pada hari kiamat, akan sangat merugikan pada hari kiamat. Kemudian beberapa hadis yang lain pun dari Abu Hurairah misalkan Rasulullah SAW menyampaikan man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yauma. Bahwasanya mereka yang zalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, maka setidaknya pada kehidupan di dunia ini harus bisa meminta maaf. Karena nanti di akhirat itu ada yang namanya orang yang pailit kata Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, atadruna man muflis. Apakah engkau tahu siapa golongan orang-orang yang muflis nanti di akhirat? Apakah engkau tahu siapa orang-orang muflis? Kata Rasul. Kemudian sahabat menyampaikan al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang rugi, orang yang pailit dalam pandangan para sahabat saat itu yaitu orang yang tidak punya dirham, tidak punya materi. Kemudian kata Rasulullah orang yang muflis menurut kami adalah mereka yang sholat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersedekah, berzakat, amal soleh. Tetapi mereka qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza.
Tetapi mereka senantiasa zalim kepada makhluk Allah yang lain, pernah memarahi orang tanpa alasan, pernah menzalimi orang, pernah mengambil harta orang lain. Bahkan dia menumpahkan darah orang lain. Karena itu mereka yang melakukan amal soleh di dunia seperti itu, amalan kebaikannya, amalan solehnya akan diberikan kepada orang yang dizoliminya. Kalau amalan solehnya itu sudah habis, maka segala amalan-amalan buruknya dari orang yang didolim itu akan diberikan kepada orang muflis tersebut. Dan orang muflis ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena itu janganlah kita menjadi hamba Allah yang yang zalim, baik zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada yang lain. Kemudian terkait dengan amalan yang bisa kita tingkatkan di bulan haram ini, sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW menyampaikan, nudiba ila saumi minal ashuril haram wa rajab ahaduha intah. Bahwasanya dianjurkan, disunnahkan untuk melaksanakan puasa beberapa hari ya di dalam bulan-bulan haram. Kalau di dalam bulan bulan Zulhijjah misalkan ada tanggal 9 hari Arafah. Kemudian kalau di bulan Muharram misalkan pun sama ada Asyura, bulan yang disunnahkan atau ditambahkan tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian beberapa catatan daripada Prof. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, bahwasanya saat bulan haram Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk melakukan dosa kecil maupun besar. Kemudian hampir seluruh masyarakat Arab sebelum Islam mengakui dan mengagungkan bulan-bulan haram. Ya. Dengan cara apa? Ya mereka mencegah diri untuk melakukan peperangan, pembunuhan. Kemudian pentingnya menghormati bulan haram dengan cara menghindari perbuatan aniaya dan dosa di dalam. Asalnya bulan ini termasuk bulan yang agung dan penuh kemuliaan. Dan terakhir, bulan haram itu sejatinya bukan berarti bulan yang harus ditinggalkan. Tetapi maksudnya adalah at-ta'zim, bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan dengan cara apa? Dengan mengisi bulan-bulan atau hari-hari pada bulan haram ini dengan ibadah kepada Allah. Kemudian dengan menghindari hal-hal yang dilarang, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini. Kemudian yang dimaksud dengan ashur atau bulan atau pada ayat tersebut yaitu ya bulan Komariah atau kalender lunar yang sebagaimana digunakan oleh kalender Islam yang mengacu kepada pergerakan bulan, bukan pergerakan matahari. Kemudian Sewaba Az-Zuhali pun ternyata mengomentari ayat ini bersifat tasyri, yaitu memang sudah disyariatkan begitu. Makna daripada fi kitabillah kata beliau ai fi kitabatihi wa nizamihi, yaitu ya sebagaimana yang sudah Allah terapkan, sudah Allah aturkan, sudah Allah catatkan. Wa hukmihi tasyri'i, dan hukumnya ya sudah disyariatkan begitu. Jadi kalau seandainya kalender yang digunakan oleh Islam itu bukan kalender Hijriyah, bukan kalender lunar, berarti itu menyalahi syariat begitu. Karena itu yang digunakan kalender yang yang berlaku ya berdasarkan kepada pergerakan bulan, sehingga ada tadi misalkan ada hilal sebagai penentu daripada masuknya bulan baru. Kemudian amal soleh akan dibalas pahala yang agung, kata Wahba Az-Zulhai, a'zamu sawaban, dan kemaksiatan akan dibalas dengan siksa yang berat, asyaddu iqaban. Karena itu ketika kita dan saat ini kita berada di bulan haram, masih ada bulan-bulan yang lainnya, misalkan setelah bulan Zulqa'dah ini kita akan memasuki bulan Zulhijjah, sudah jelas-jelas itu adalah bulan yang Allah muliakan. Setelah bulan Zulhijjah kita akan masuki bulan Muharram, sudah jelas-jelas Allah muliakan. Kemudian setelah itu kita pun akan memasuki bulan Rajab, beberapa bulan setelah itu pun bulan haram.
Karena itu kita harus mengisi pada bulan-bulan tersebut dengan bulan-bulan yang dengan amal soleh. Berarti kalau seperti itu bulan yang lainnya boleh dong maksiat? Tidak juga ya, bukan seperti itu cara berpikirnya. Bulan ini artinya kita harus meningkatkan intensitas ketakwaan, intensitas ketaatan. Pada bulan yang lainnya itu juga sama, kita harus meningkatkan intensitas ketakwaan. Cuman beda kalau misalkan di bulan haram, di bulan yang dimuliakan, pahalanya lebih besar. Nah, begitu. Kemudian kalau bukan di bulan haram, pahalanya biasa. Seperti itu ya. Seperti ada promo sale. Nah, promo sale itu kan sangat dicari. Bisa jadi orang yang nggak butuh aja belanja. Bisa jadi mereka yang uh, tidak membutuhkan, padahal tidak perlu, itu bisa jadi belanja. Karena ada promo sale. Misalkan beli 1 gratis 4, ya. Padahal dia itu nggak perlu barang itu. Hanya untuk hiasan, hanya untuk tambahan. Tapi karena sedang promo, jadi dia akan meningkatkan, akan belanja. Nah, kurang lebih sama. Ketika kita di bulan haram nih, karena bulan ini Allah muliakan, Allah lipatkan pahalanya, berlipat ganda, maka sedang promo selain bulan Ramadan yang mana Allah lipat gandakan pahala yang luar biasa. Di bulan haram pun Allah muliakan juga mereka yang melakukan amal-amal soleh. Hingga pada bulan ini setidaknya kita harus lebih meningkatkan intensitas ketaatan kita. Kenapa? Karena Allah sedang memberikan kemuliaan pada bulan-bulan haram. Kenapa? Karena Allah sedang akan mengangkat derajat orang-orang yang melakukan amal soleh di bulan-bulan haram. Karena itu penting bagi kita semua, bukan hanya jamaah sekalian, tapi saya sebagai yang menyampaikannya pun harus lebih rajin lagi tentunya, agar tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali sebagai kesimpulannya, bulan haram itu adalah bulan yang Allah syariatkan untuk dimuliakan. Allah syariatkan untuk diisi dengan nilai-nilai ketakwaan, diisi dengan ketaatan kepada Allah, dan dihindari segala bentuk kemaksiatan, agar kita betul berada di tempat yang mulia, kemudian menjadi orang yang mulia. Jangan sampai kita berada di bulan yang mulia, kemudian kita menjadi orang yang hina. Kenapa? Karena perbuatan zolim terhadap diri kita sendiri, ataupun zolim kepada orang lain, ataupun zolim kepada makhluk Allah yang lain. Dan itu tidak Allah senangi, tidak Allah sukai. Yang Allah sukai adalah mereka yang bisa mendekatkan diri kepadanya, mereka yang bisa mengisi beberapa waktunya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kang Ilman, saya kembalikan ke Kang Ilman. Hatur nuhun. Nuhun. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz Encep Abdul Rojak SIMSC atas paparan materinya tentang bulan-bulan haram. Semoga dapat mencerahkan dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya di sisa waktu yang memang sedikit lagi, kita buka Ya, kesempatan Mas. bagi para Bapak Ibu dosen yang bertanya. Prof. Ya, Edi, ya, ya. siap. Silakan, Prof. Langsung, Prof. Tanya. Terima kasih Pak Ilman Abidin, Pak Ustadz Encep. Ini kepenasaran saya saja ya. Kenapa kita itu untuk melihat hilal hanya bulan-bulan tertentu? Ya, kalau kenapa tidak tiap bulan? Ya, sebab saya khawatir begini, Pak Encep nih Ustadz. Lah bahasa Sunda nama, udah nggak bahasa Indonesia nggak tahu apa ya. Sin kerok gitu mah kerok gitu. Kalau hanya bulan puasa atau Syawal atau Rayagum saja. Sebab saya pernah melihat tanda-tanda alam ya. Saya pernah berhitung begini. Ini tanggal 1 Syawal. Nah, terus dihitung bulan purnama
Nah, kalau dihitung dengan bulan purnama tahun Masehi, misalnya tanggal 14 itu ya, Masehi, sebenarnya ada gejolok Ustaz. Nah, cing tanggal 1, walaupun tadi ada penjelasan dari Ustadznya, bedanya 11 hari. Nah, jadi kepenasaran saya tetap tadi, kenapa kita melihat hilal itu hanya bulan-bulan tertentu. Tidak setiap bulan supaya tidak kerok. Gitu. Nah, gitu ya, cekapan saya menganuhun. Atur Masih, Man. nuhun. Atur nuhun, Prof. Mangga Pancep, silakan. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul, Prof. Jadi memang Rasulullah SAW menyampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, begitu. Untuk menentukan kapan puasa, kapan lebaran, itu dengan cara ru'yat hilal. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang memang berisi amalan atau ibadah yang luar biasa seperti Ramadan, penentuan awal Ramadan, Syawal, sehingga intensitasnya lebih tinggi. Nah, idealnya memang betul, Prof. Idealnya memang setiap bulan, karena penanggalan itu kan tidak hanya 3 bulan, begitu ya. Tidak hanya Ramadan, tidak hanya Syawal, tidak hanya Zulhijjah, tidak hanya Muharram, tetapi ada Safar, tetapi ada Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Sehingga pelaksanaan ruyat ini memang idealnya setiap bulan. Hanya saja mungkin kalau kita lihat secara perhatian orang, perhatian umat Islam, yaitu tertuju pada beberapa bulan itu, yaitu bulan Ramadan, Syawal, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Sisanya itu bisa bisa diantisipasi dengan yang lain, barangkali seperti itu. Karena secara metode memang ada 2 ya, Prof ya. Ada ru'yat, ada hisab dan ru'yat begitu. Kalau misalkan secara hitungan, secara data, ya sebetulnya dengan hisab itu sudah bisa mewakili dan itu sudah bisa diperhitungkan dengan tepat begitu ya. Seperti kita mengetahui awal waktu sholat zuhur jam berapa itu sudah tepat. Awal waktu gerhana matahari, gerhana bulan, setiap detik berapa, menit berapa, jam berapa itu sudah tepat. Hanya saja ketentuan nasnya Rasul menyampaikan sumu li ru'yati. Jadi ada perintah untuk melakukan aksi. Aksi apa? Yaitu observasi. Nah, memang saya setuju, Prof ya. Kita pun di atas itu diupayakan untuk setiap bulan. Hanya kalau misalkan hujan, untuk bulan yang lainnya kan kadang pengurus itu tidak melakukan juga kalau hujan atau kalau mendung begitu. Tapi kalau Zulhijjah itu kan dinantikan umat, Prof. Gitu. Ya, kecuali mungkin yang menentukan penghitungannya berdasarkan penanggalan itu hisab ya. Mohon. Penghitungan hisab. Nah, itu mungkin tidak perlu ya melihat tiap awal bulan. Atau juga mungkin saya gini saja mungkin ya. Ketika kita menyusun kalender, mungkin bulan-bulan berikutnya mah menggunakan hisab ya, tidak ru'yat. Kan begitu. Mohon, Prof. Kalau tidak tiap bulan mah, jadi ya, untuk bulan-bulan tertentu kita menggunakan ru'yatul hilal, tapi untuk selanjutnya kita menggunakan hisab ya, karena tidak pernah dilihat lagi tiap bulan gitu. Atau mungkin hisab mungkin hisab supaya ngayakinkan, supaya ngategaskan gitu kan ya, bahwa lebaran teh tanggal 16, lebaran haji teh misalkan gitu, atau lebaran teh tanggal 17, mungkin gitu juga. Mohon, Prof. Jadi memang tidak konsisten ya Pak Ustadz ya. Sen Carol tadi itu bulan-bulan biasa hisab, hari pas lebaran kedah ru'yat, kenapa ya? Tidak konsisten. Mohon, memang tadi itu ya. Jadi ada sabda Rasul itu, hadisnya sahih. Rasul menyampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu terkait dengan penentuan awal Ramadan yang ada ibadah puasanya. Dari sana itu kemudian dilebarkan lagi, dieksplorasi sehingga pada bulan-bulan yang lainnya pun sebetulnya berdasarkan ru'yat hilal. Hanya saja metodenya ada 2 tadi, ada hisab, ada ru'yat. Kemudian hisab sendiri
tadi ada ambang batasnya begitu, Prof. Kita mengenal ada imkan ru'yat. Imkan ru'yat itu batas minimal untuk menentukan tanggal 1. Misalkan kalau untuk sekarang kriteria yang ditetapkan di antara negara yang tergabung di MABIMS, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei, dan Indonesia, itu menetapkan ketinggian minimal ada pada ketinggian 3 derajat. Nah, kalau tadi hisabnya misalkan hasilnya adalah 3 derajat minimal, kemudian elongasinya 6,4, itu sudah bisa ditetapkan berdasarkan hisab. Ya, memang agak ini ya, Bu Haji ya, agak kurang konsisten begitu ya. Ya, maksud saya begini, konsekuensi selanjutnya Pak Cep, Mohon. itu menentukan ayamul bed itu. Mm-mm. Bisa wae kerok banget kalau kita tidak tiap bulan itu menentukan tanggal 1 teh kapan, tiba-tiba kita menentukan bahwa puasa di tengah bulan itu tanggal sekian, padahal belum, misalnya gitu. Khawatir saja saya itu. Jadi itu kata tadi Bu Neni, kalau konsisten aja pakai terus hisab atau ruyatul hilal. Tahu. Betul, mohon Prof. Memang kalau untuk efisiensi itu berdasarkan hisab itu sudah bisa mengakomodir beberapa bulan atau tahun berikutnya, begitu ya. Sehingga kalender itu ya kalau baku 1 tahun ya 1 tahun seperti apa. Namun dalam perhitungannya memang Prof, kita senantiasa mempertimbangkan data-data hisab. Tadi misalkan ketinggian 3 untuk awal Ramadan, besoknya bisa menjadi bulan baru. Kemudian misalkan ketinggian 3 untuk bulan Safar, besoknya sudah tanggal baru, bulan baru. Hal itu tentunya akan meminimalisir terjadinya perbedaan, meminimalisir terjadinya kerok tadi memang. Kecuali kalau tanpa hisab, tanpa ru'yat, percis sama sekali dia menutup mata begitu tanpa perhitungan menetapkan kalender, itu pasti akan kerok. Tapi kalau berdasarkan data itu insya Allah akan senantiasa terukur. Coba Albiruni Pak ya, Albiruni 3 bulan aja Pak, coba dicoba Pak. Nanti ya setelah Rayagung, menentukan Rayagung, terus 2 bulan berikutnya masih tepat tidak gitu. Dengan hitungan harinya. Dicoba Albiruni. Mohon. Sebetulnya kita tiap bulan itu ada programnya, Prof. Tiap bulan itu ya. Cuman kadang di kondisi sekarang itu hujan. Nah itu hujannya itu nggak bisa ditolerin itu. Ya kalau hujan jadi hisab lah. Kalau gona kedah ngopayung atau kumaha hujan teh Mas Satna. Mohon kedah manggil ya dekan FH ya. Baik, Bapak Ibu, diskusinya sangat menarik. Cuma mohon maaf sekali lagi karena ini waktunya. Kamu nanya itu tarwiyah tadi Pak Ustadz kan yang menyatakan ada saum Arafah. Kalau saum tarwiyah aya hadis nanti. Ya, kalau saum tarwiyah kalau di kalangan pesantren itu sangat ini ya Pak Prof ya, sangat kental begitu ya. Bahkan dari hari pertama. Tarwiyah itu dari tanggal 8. Saum tarwiyah itu kalau dulu kita di pondok itu ya dianjurkan juga puasa tanggal 8, tanggal 9. Tapi kalau dilihat dari hadis sahihnya memang tidak ada ya. Itu lebih kepada hari Arafah. Sebagaimana tadi disampaikan Rasul misalkan ditanya terkait dengan keutamaan puasa hari Arafah, dan beliau saat itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah, tapi beliau tidak berpuasa. Ini juga ada perbedaan ya bagi mereka yang wukuf, apakah boleh puasa atau tidak. Nah tentunya itu tidak ya, dianjurkan untuk tidak berpuasa bagi mereka yang wukuf di Arafah. Tapi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Nah, untuk hari Tarwiyah itu memang secara hadis sahihnya itu belum ditemukan begitu, Bro. Tapi pelaksanaannya barangkali ini mengacu kepada pendapat-pendapat
ulama-ulama yang menganjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau kandungan umumnya yang tadi dari Sunan Abi Dawud, bahwasanya di bulan haram itu ya memang dianjurkan salah satunya berpuasa. Mungkin salah satunya itu. Baik. Pasti jadi hari ayana bobolan dinten Minggu atau napi dinten Senin. Boboran mah Tuh ada. kaping 10 Zulhijjah, Prof. Terus kemarin teh kan soal Pak Ustadz ada kemungkinan lebih cepat cenanya gitunya. Jadi maksudnya kan berarti sudah bisa memperkirakan ya. Gitu. Nah itu teh berdasarkan perhitungan berartinya kira-kira begitu. Senin, Prof, Senin. Senin, sempurna 2 hari. Pokoknya Minggu Senin we Pak, pada Minggu Senin we di antara 2 eta. Mun Minggu mah sehari libur. Langsung UAS, Prof. Iya benar. Pas mencitnya. Leres mohon. Oke, baik Bapak Ibu. Apabila sudah selesai, mungkin memang terpaksa saya sudahi karena sudah lewat dari 6.15 ya. Mungkin karena ada Bapak Ibu yang mungkin akan melaksanakan aktivitas kuliahnya pada 6.30. Maka kalau gitu saya ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada pemateri Pak Encep Abdul Rojak, SHI MSY, atas kesempatannya. Untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Pak Ustadz, Pak Encep. Pak Ustadz Encep. Sami punten. Biruni hujan, prayogi payung mah kayak Fakultas Hukum payung maya. Ya, Prof. Ya, bikin siang abdi ka luhur ah. Bangga diantos. Siap. Ya, atur nuhun. Nuhun Pak Ilman, nuhun Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.